warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda
هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله faqad faza al-muttaqun. Ayyuhal muslimun, sidang jemaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita semua umatnya yang senantiasa berupaya untuk mengikuti petunjuk dan sunnah-sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Kemudian setelah itu khatib berwasiat agar kita semua bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepadanya bimtithali awamirihi wa jtinabi nawahi, dengan menjalankan seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Bagaimana tidak? Karena takwa merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada seluruh manusia yang terdahulu ataupun yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takwa itu juga merupakan perintah Allah kepada seluruh manusia. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu taqullaha, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian. Dan takwa juga merupakan perintah Allah Ta'ala secara khusus bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala seru orang-orang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Dan juga perintah Allah Ta'ala kepada Sayyidul Anbiya, khairu walad ibni Adam, pemimpin para nabi dan manusia terbaik daripada keturunan Adam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu taqullaha. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa juga merupakan wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayyuhal muslimun, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan. Allah Ta'ala janjikan banyak sekali keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan berikan baginya solusi dari segala kesulitan-kesulitan, problematika-problematika hidup. Dan Allah Ta'ala akan berikan baginya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan jadikan untuknya kemudahan-kemudahan. Dan standar seseorang itu tingkatannya di sisi Allah sesuai dengan ketakwaannya. Allah Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ayyuhal muslimun al-kiram, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita perkara yang harusnya selalu kita jaga dan kita perhatikan. Perkara penting yang ada pada diri kita. Nabi bersabda, Ala wa innal fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Beliau bersabda, ketahuilah sungguh dalam jasad ini ada segumpal daging. Jika baik segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh anggota tubuh yang lainnya. Jika rusak, maka rusaklah yang lainnya.
ala wahyal qalbu, ketahuilah itu merupakan qalbu ataupun hati. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, qulubul ibad, hati-hati hamba bagaikan wadah yang akan menampung dan menyimpan segala hal, baik itu kebaikan ataupun keburukan, keimanan ataupun kekufuran, cinta ataupun kebencian. Allah Ta'ala berfirman, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum. Akan tetapi Allah Ta'ala jadikan kalian wahai orang beriman mencintai keimanan, dan Allah Ta'ala hiasi keimanan tersebut dalam hati-hati kalian. Dan kepada orang-orang munafik Allah Ta'ala katakan fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, maka dikunci hati-hati mereka daripada keimanan dan mereka tidak memahaminya. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, inilah qalbu, hati yang harus kita jaga, segumpal daging yang harus kita jaga, yang harus kita isi dengan amalan kebaikan. Dan di antara amalan-amalan hati adalah mahabbah, kecintaan. Allah Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada mereka menjadikan bersama Allah tandingan-tandingan yang mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman begitu besar cintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan rasa cinta ataupun mahabbah ini kelak akan menjadi penolong bagi hamba-hamba yang beriman, kelak akan menjadi penolong bagi pemiliknya, karena sungguh nanti kelak seorang itu akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dicintai. Dalam Sahihain min hadisi Anas ibnu Malik radhiyallahu an, anna rajulan sa'ala Nabiya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Anas ibnu Malik mengatakan, dahulu ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala matas sa'ah, dia bertanya kepada Nabi, kapan hari kiamat? Maka Nabi menjawab, ma'a'datta laha, apa yang telah engkau siapkan untuknya? Qala, laki-laki ini pun mengatakan, la syai'a, tidak ada, walakin inni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kecuali aku benar-benar cinta Allah dan cinta Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak bersama dengan siapa yang engkau cintai. Anak pun mengatakan, ma farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang membuat kami gembira, yakni para sahabat. Tidak ada sesuatu yang membuat para sahabat gembira melebihi mereka mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau bersama dengan siapa yang engkau cintai. Karena begitu besarnya kedudukan Nabi di hati-hati para sahabat. Anas mengatakan, inni uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar, sungguh aku mencintai Nabi, kata Anas, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum, dan aku berharap kelak akan dikumpulkan bersama mereka dengan kecintaanku kepada mereka. Wa illam af'al bimisli a'malihim, walaupun aku tidak sanggup beramal sebagaimana amalan-amalan mereka. Ibadallah, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, ininya pentingnya kita menjaga hati kita, kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kepada orang-orang soleh, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para ulama. Ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat Anda wahai Nabi, jika ada orang yang dia mencintai suatu kaum tapi mereka tidak sanggup beramal sebagaimana kaum tersebut? Maka Nabi mengatakan, al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti kelak dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ini merupakan bekal sejati bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim kelak nanti di hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya itu dia akan mendapatkan kemenangan, kebahagiaan di akhirat, yang dengannya itu dia akan mendapatkan manisnya, merasakan manisnya iman di dunia,
Nabi kita SAW bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang barang siapa yang memilikinya maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antaranya beliau mengatakan, an yakunallahu war rasulu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Dia jadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dia cintai daripada selainnya. Ayyuhal muslimun, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, maka sungguh kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah SAW itu menentukan kesempurnaan daripada imannya. Kecintaan kita kepada Nabi kita SAW ini menentukan kesempurnaan daripada iman kita. Nabi kita bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Salah seorang di antara kalian tidaklah disebut memiliki kesempurnaan iman ataupun iman yang sempurna sampai kalian jadikan diriku lebih kalian cintai daripada orang tua kalian, daripada anak-anak kalian, daripada seluruh manusia yang ada. Berkata Abdullah bin Hisam, dahulu pernah kami bersama Nabi SAW dan Nabi menggandeng tangan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu an. Maka Umar pun mengatakan, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi. Umar berkata kepada Nabi, wahai Nabi, sungguh engkau lebih aku cintai dari semuanya kecuali diriku. Maka Nabi mengatakan, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna habba ilaika min nafsi. Tidak wahai Umar, demi jiwaku berada di tangannya sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka Umar pun mengatakan, la anta habbu ilayya min nafsi. Sekarang wahai Rasulullah, aku lebih mencintai engkau daripada diriku. Maka Rasulullah pun mengatakan, al-an, sekarang baru sempurna keimananmu. Ibadah Allah, sidang jamaah salat Jumat yang Allah Ta'ala muliakan, sungguh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu dibuktikan dengan mentaati Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan seorang mukmin kepada Allah Azza wa Jalla harus dibuktikan dengan ittiba, mengikuti petunjuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ittabi'uni, ikutilah aku, yakni ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayyuhal muslimun al-kiram, kecintaan seorang mukmin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan mengikuti petunjuknya, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali melalui dengan syariat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku ma tasma'un, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza al-muttaqun. Ayyuhal muslimun, mengulang daripada hadis yang kita bacakan di khutbah yang pertama, ketika seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia bertanya tentang hari kiamat, kapan hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, apa yang engkau siapkan untuk menyambutnya? Maka dia pun mengatakan, tidak ada kecuali aku benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun berkata, anta ma'aman ahbabta, engkau kelak bersama dengan siapa yang engkau cintai. Sungguh hadis yang mulia ini membuat gempar di kalangan para sahabat, membuat gembira para sahabat
bagaimana kedudukan Nabi di hati-hati mereka, sampai-sampai Anas mengatakan tidak ada sesuatu yang membuat kami bergembira melebihi gembiranya kami mendengar Nabi SAW, anta ma'amman ahbabta, engkau kelak bersama dengan siapa yang engkau cintai. Kaum muslimin jamaah Allah Ta'ala muliakan, tentu kita semua mencintai Nabi kita SAW. Tentu besar kedudukan Nabi kita di hati-hati kita, dan kecintaan kepada Nabi yang dibuktikan dengan mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengikuti syariatnya. Tidaklah dia beribadah kepada Allah kecuali melalui contoh dari baginda Nabi SAW. Kemudian di hari yang mulia ini, khatib mengingatkan agar kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi kita SAW. Dan Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.